Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang berjudul The History of Yi Chen. Di part sebelumnya adalah part ke-70, di mana Yi Chen bersama istrinya dan teman istrinya pergi ke satu tempat di mana akan berendam air panas. Namun yang terjadi di sana, dia berselisih paham karena tempat parkirnya diterobos oleh dua laki-laki dan perempuan yang membuat keributan. Tetapi itu semua sudah ditangani oleh Tuan Hongwu, dan Tuan Hongwu sudah memberi pelajaran kepada mereka berdua dengan cara merusak mobilnya hingga berkeping-keping dan menuliskan menggunakan pisau belati di keningnya, menuliskan dua kata yaitu orang miskin. Mereka berdua adalah Liu Ming, dan wanita operasi wajah tersebut benar-benar sudah tidak punya harapan apa-apa lagi dengan kehidupan mereka di masa depan. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita menarik di novel The History of Yi Chen ini. Mari kita ikuti part berikutnya ini, yaitu di part ke-71. Amar Yi Chen juga cukup mereda setelah melihat hukuman mereka, lalu berkata kepada Hongwu, "Aku benar-benar pusing melihat kedua orang ini. Cepat bawa mereka pergi jauh-jauh." Hongwu mengangguk, langsung menendang Liu Ming dan memarahi. Masih tidak cepat, enyah. Liu Ming bangkit, mengabaikan debu di tubuhnya dengan cepat bersikap kabur dengan wanita itu. Hongwu menendang pantatnya dengan keras. Tendangan itu menendangnya jauh-jauh terjatuh dengan sangat menyedihkan. Kemudian berteriak, "Kalian berdua dengarkan, 1 minggu kemudian pergi ke Mansion Tianxing untuk melapor padaku dan biarkan aku memeriksanya. Jika tidak datang, tunggu saja kematian kalian." "Tuan Wu, tenang saja, kami pasti ke sana." Mereka berdua buru-buru setuju. Kemudian mereka lari dengan panik, dengan cepat-cepat kabur hingga tidak ada jejak. Kemudian Hongwu menghampiri Yi Chen dengan wajah tegas, bertanya dengan hormat, "Master Yi, apakah Anda sudah puas?" Yi Chen menoleh untuk melihat Xiao Churan dan Dong Rolin. Melihat ekspresi mereka berdua sedikit aneh, lalu dia bertanya, "Istriku Rolin, apakah kalian sudah puas?" Saat ini Xiao Churan dan dengan ragu-ragu berkata, "Yi Chen, apakah agak kejam memperlakukan mereka berdua seperti ini?" Tuan Hongwu buru-buru berkata, "Nyonya Yi, mungkin Anda tidak tahu bahwa Liu Ming ini adalah seorang bajingan. Dia suka menggertak orang miskin sepanjang waktu. Tidak tahu ada berapa banyak orang miskin yang sudah dia tindas. Hal yang paling menjengkelkan adalah bajingan ini mabuk pada musim dingin tahun lalu. Suasana hati sedang buruk. Dia melihat seorang gelandangan tunawisma langsung menghampirinya dan memukulnya sampai mati. Hal-hal buruk yang sudah dia lakukan benar-benar tidak ada habisnya." Securan berkata dengan kaget, "Apakah orang ini begitu jahat?" Dan Hongwu mengangguk dan berkata, "Bajingan ini paling suka menindas orang miskin. Orang yang semakin miskin, dia akan semakin menindasnya dengan kejam." Dong Rolin di samping berkata, "Kalau begitu, dia benar-benar pantas mendapatkan hukuman. Kemampuan macam apa jika dia menindas orang miskin? Benar-benar bajingan." Tuan Hongwu buru-buru berkata, "Nona Dong, perkataan Anda sangat benar. Untuk orang-orang seperti ini, Master Yi sudah menegakkan keadilan dengan melakukan hal ini." Yi Chen berkata dengan datar, "Baik, jangan menyanjungku lagi. Kamu sudah harus mengurus urusanmu sendiri. Aku dan istriku akan pergi ke pemandian air panas." Tuan Hongwu buru-buru menunjuk manajer hotel spa yang sudah terkejut sejak lama dan bertanya, "Tuan Yi, bagaimana mengenai orang ini?"
tidak bisa melepaskannya begitu saja kan? Apakah ingin mengukir dua kata untuk dia juga? Ichen berkata dengan datar, seorang kaki tangan anjing suruh dia langsung mengundurkan diri dan keluar dari Jinling. Jangan pernah muncul di Jinling lagi ke depannya. Kalau tidak, suruh anak buahmu tebas sekali begitu melihat sekali. Manajer Cheng tidak pernah berani bicara mendengar ini. Dia buru-buru berteriak, Tuan Hongwu, kamu jangan bersembarangan. Hotel Spa Camp Ellis kami adalah properti Buckingham Palace. Kamu seharusnya tahu dengan Direktur Chen Jekai dari Buckingham Palace kan? Aku adalah orang Direktur Chen. Jika kamu menyentuhku, Direktur Chen tidak akan melepaskanmu. Manajer Chen berpikir meskipun Tuan Hongwu luar biasa memiliki dukungan keluarga Song di belakangnya, tapi Direktur Chen kami juga sangat luar biasa. Dia adalah juru bicara keluarga Yi. Keluarga Yi di belakangnya jauh lebih hebat daripada keluarga Song. Hongwu mencibir dan berkata, baik, kamu bisa menelepon Direktur Chen kalian, melihat apakah dia akan melindungimu atau tidak. Aku akan menelepon manajer Cheng, menghela napas lega, mengeluarkan ponsel dan menghubungi Chen Jekai. Tidak lama kemudian panggilan itu terhubung. Manajer Cheng buru-buru berkata, Direktur Chen, Tuan Hongwu membuat onar di tempat kita. Dia mengukir dua kata orang miskin di kening Liu Ming dari keluarga Liu dengan pisau. Juga memukuli hidung pacar Liu Ming sampai bengkok. Sekarang dia juga ingin mengusirku keluar dari Jinling dan memasukkanku dalam daftar hitam. Direktur Chen, Anda harus menyelamatkanku. Chen Jekai bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Kamu berikan ponsel pada Hongwu, aku akan berbicara dengannya. Manajer Cheng dengan cepat menyerahkan ponsel pada Hongwu dan berkata, Tuan Hongwu, Direktur Chen mencarimu. Tuan Hongwu mengambil ponsel dan Chen Jekai di ujung telepon menegur, Hongwu, ada apa denganmu? Kamu juga berani buat onar di tempatku, bahkan ingin memukul orangku. Bukankah kamu terlalu sombong? Hongwu berkata dengan sungguh-sungguh, Direktur Chen, bukan aku buat onar, tapi Liu Ming itu sudah menyinggung Master Yi. Dan manajer Cheng kalian juga ingin membantu Liu Ming untuk memberi pelajaran pada Master Yi. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Chen Jekai bertanya tanpa berpikir, Master Yi, apakah Master Yi Chen? Tentu saja, selain dia, siapa lagi Master Yi? Hongwu berkata sambil tersenyum. Chen Jekai langsung kaget, tidak disangka seekor anjing di bawah tangannya bahkan menggigit pemiliknya. Sialan, dia juga tidak ada hubungannya dengan masalah ini juga menjadi terlibat. Jadi dia segera berkata, Hongwu, nyalakan speaker ponsel. Tuan Hongwu segera menyalakan speaker lalu mendengar raungan amarah Chen Jekai. Chen Daokuan, kamu ini bajingan, tidak punya otak, bahkan menyinggung Master Yi. Apakah kamu sudah bosan hidup? Begitu Chen Daokuan mendengar ini, dia ketakutan sampai kakinya gemetar. Direktur Chen, aku tidak tahu bahwa ini Master Yi. Chen Jekai memarahi, kamu sendiri yang cari mati kali ini. Jangan menyalahkanku, tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Setelah berbicara, dia berkata lagi, Hongwu, apa yang ingin dilakukan Master Yi? Tuan Hongwu berkata, Master Yi bermaksud memecat bocah ini kemudian mengusirnya keluar dari Jinling dan akan menebasnya setiap kali melihatnya kembali. Chen Jekai segera berkata, baik, tolong bantu aku sesuatu. Tuan Hongwu buru-buru berkata, Direktur Chen, silahkan katakan. Chen Jekai berkata dengan dingin, pukul dia sampai setengah mati dulu. Baik, Tuan Hongwu, untuk jinnya sambil tersenyum, kemudian menutup telepon. Cheng Dakuan sudah tertunduk karena ketakutan. Siapa pemuda itu sebenarnya? Mengapa bahkan dirinya, bahkan Direktur Chen saja sangat menghormatinya? Dia mau tidak mau berlutut dan
merangkak ke depan Yi Chen bersujud dan memohon belas kasihan. Master Yi, mohon lepaskan aku. Aku tinggal di Jinling sejak kecil. Orang tua, kerabat, dan teman-temanku semuanya berada di Jinling. Jika aku tidak bisa kembali ke sini selamanya, apa gunanya aku masih hidup? Chen berkata dengan dingin. Sebagai manajer Camp Alice, aku yakin Chen Jekai seharusnya memberimu banyak uang. Gajimu ditambah dengan bonus selama 1 tahun, setidaknya di atas 1 juta, 2 juta yuan. Ini saja sudah cukup bagimu untuk menjalani hidup yang baik di Jinling dan menjadi orang berpenghasilan tinggi, tapi kamu malah ingin menjadi anjing suruhan orang seperti Liu Ming. Juga membawa satpam Camp Alice kemari untuk membantu Liu Ming memukul tamu lainnya. Sekarang memiliki akhir seperti ini, kamu memang pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan ini, Yi Chen bertanya lagi, apa kamu tahu bahwa kamu dan para satpam ini, kalian semua adalah karyawan yang diperkerjakan oleh Camp Alice? Camp Alice menghabiskan uang untuk memperkerjakan kalian di sini agar kalian melayani semua pelanggan kamu yang juga harus memperlakukan setiap orang dengan adil. Mengapa malah ingin mematuhi perintah Liu Ming, bahkan membantunya memukul orang lain? Apakah ini adalah petugas dan tanggung jawab yang diberikan Camp Alice padamu? Cheng Dakuan berkata sambil menangis, Master Yi, sejujurnya aku berpikir Liu Ming itu memiliki latar belakang ingin berhubungan dengannya, jadi sengaja menyenangkannya. Aku juga kilap untuk sesaat. Yi Chen mencibir, orang dewasa harus bertanggung jawab atas kekilapan mereka sendiri. Setelah itu dia melihat ke arah Tuan Hongwu dan berkata dengan marah, Hongwu masih tidak mengurusinya, tunggu apa lagi? Ketika melihat Yi Chen sedikit marah, Tuan Hongwu buru-buru melambai ke anak buahnya dan berkata dengan dingin, pukul dengan kuat. Sekelompok pria kuat segera mengepung Chen Dakuan, memukul dan menendang sampai sekarat, lalu baru berhenti memukulnya. Chen Dakuan tergeletak di lantai dan menjerit kesakitan. Masih ada yang lain yang lebih tragis lagi. Kamu berkata dengan dingin, aku akan memberimu waktu setengah hari untuk meninggalkan Jinling. Aku akan membunuhmu jika aku masih melihatmu di Jinling fajar besok. Chen Dakuan yang sekarat berkata dengan lemah, Tuan Wu, bisakah Anda memberiku waktu 2 hari, membiarkan aku mengobati luka, baru pergi? Obati di tempat lain. Tuan Hongwu berteriak dengan dingin, telepon keluargamu, langsung sewa ambulan untuk membawamu pergi dari sini. Yang penting tidak di Jinling. Jika kamu mati di tempat lain, juga jangan dimakamkan di Jinling. Kalau tidak, aku akan menggali kuburanmu dan menaburkan abumu. Cheng Dakuan ketakutan seolah-olah mengalami epilepsi. Dia kejang-kejang di tanah untuk waktu yang lama. Ini sangat kejam. Kejam sampai tidak menyisakan jalan keluar. Dirinya tidak diizinkan kembali, bahkan abunya juga tidak diizinkan kembali. Saat ini Cheng Dakuan bahkan memiliki pemikiran untuk mati. Tapi bisa bagaimana lagi? Dia sendiri juga tahu bahwa dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Chen Jekai menyuruhnya bertanggung jawab atas spa Camp Alice agar dia melayani pelanggan dengan baik. Tapi dirinya malah membawa satpam Camp Alice untuk memukul pelanggan lain demi menyanjung pelanggan tertentu. Ini memang kelalaian yang serius. Apalagi dirinya juga menyinggung pelanggan terhormat yang bahkan Direktur Chen saja juga menghormatinya. Dia sudah termasuk baik karena tidak membunuhnya. Jadi dia hanya bisa mengeluarkan ponsel dengan gemetar, menangis sambil menelpon keluarganya, meminta keluarganya memanggil ambulan dan mengantar dirinya ke kota sebelah untuk berobat. Setelah menangani Cheng Dakuan, Tuan Hongwu buru-buru memandang Yi Chen dengan ramah dan berkata sambil tersenyum,
Tuan Yi, apakah ingin aku menemanimu masuk untuk check-in? Yichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, kamu bereskan semua ini, aku masuk sendiri saja. Tuan Hongwu segera mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan pergi dulu. Jika ada masalah apapun, Tuan Yi bisa mencariku kapan saja. Yichen mengangguk, lalu memandang Xiao Churan dan Dong Rolin berkata, ayo kita masuk dulu. Dong Rolin baru pulih kembali memandang mata Yichen. Tatapan mata Dong Rolin penuh dengan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Pria ini memang seperti ini, setiap gerakannya bisa memberikan rasa aman yang tidak terbatas. Selama dia berada di sisinya, dirinya merasa sangat nyaman, bahkan jika dunia hancur juga tidak perlu takut. Spa Camp Alice adalah pemandian air panas prepaid bergaya Jepang. Pelanggan memiliki ruangan pribadi. Di belakang ruangan adalah halaman seluas 100 meter persegi dan pemandian ini, air panas pribadi terletak di halaman ini. Air di kolam pemandian air panas diambil dari mata air panas bawah tanah dan mengalir ke kolam pemandian air panas terus-menerus selama 24 jam untuk menjaga suhu pemandian air panas selalu hangat pas. Cekai tahu bahwa Yichen kemari buru-buru menyuruh orang hotel meningkatkan kamar mereka ke kamar yang paling baik. Ada 2 kamar tidur yang super besar dan mewah, bahkan pemandian air panasnya jauh lebih besar dari tempat lain dan pemandangannya juga jauh lebih indah. Setelah memasuki kamar, Xiao Churan dan Dong Rolin melihat sekeliling kemudian menjadi senang. Dong Rolin buru-buru mendesak Xiao Churan dan berkata, Churan, cepat ganti baju, renang, kita pergi ke pemandian air panas sebentar untuk meredakan kepenatan. Ya, Xiao Churan juga sangat senang, langsung mengangguk setuju. Yichen awalnya berpikir dia punya kesempatan melihat pemandangan indah saat istrinya berganti baju renang, tapi tidak disangka mereka berdua pergi ke ruangan yang sama. Melihat adegan ini, dia secara alami tahu hanya 2 wanita cantik yang bisa saling mengagumi dan harapannya hancur. Jadi Yichen pergi ke ruangan lain dan ganti celana pendek yang dia bawa. Karena Yichen ganti celana pendek relatif cepat, seketika dia keluar, kedua wanita itu masih belum keluar. Jadi Yichen berjalan ke halaman lebih dulu, perlahan memasuki kolam air panas yang hangat. Air hangat perlahan-lahan menyebar ke seluruh tubuh. Yichen mau tidak mau menghela napas lega. Setelah beberapa saat, terdengar langkah kaki Xiao Churan dan Dong Rolin sudah ganti pakaian dan berjalan ke halaman. Yichen berbalik dan melihatnya dan matanya langsung berbinar. Baju renang yang dikenakan Xiao Churan agak tertutup, tapi juga sudah cukup menampakkan tubuhnya yang sempurna. Kaki ramping yang indah, kulit yang putih, semua baginya membuat hati Yichen menjadi panas. Dong Rolin di sebelahnya bahkan lebih berani, meskipun Manlan melarang Xiao Churan dan tidak memperbolehkannya memakai bikini, tapi Dong Rolin benar-benar memakai bikini berwarna pink. Bikini ini hanya menutupi bagian-bagian penting dan memperlihatkan bagian besar lainnya. Benar-benar menonjolkan tubuhnya dan tidak ada tandingannya. Tubuhnya tidak kalah dari tubuh Xiao Churan, penampilannya juga tidak kalah cantik karena pakaiannya lebih berani, lebih seksi. Dia malah mengalahkan Xiao Churan. Melihat tatapan Yichen yang agak terkejut, tatapan kaget saat melihat wanita cantik, Dong Rolin tersenyum menawan, kemudian diam-diam menatapnya dengan penuh kasih. Sorot matanya tampak berani tapi juga sedikit malu-malu. Yichen melihat kelembutan ini dengan tatapan yang agak membara, dan tanpa disadari hatinya juga menjadi sedikit berdebar. Tapi dia juga hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Dengan cepat mengalihkan pandangan. Pertama, dia takut dirinya tidak bisa menahan diri dan barangnya akan berubah untuk di dalam air, berubah bentuk di dalam air. Kedua, dia juga takut Xiao Churan
melihat ada keanehan. Pinggang kedua wanita itu secara alami bergoyang dan berjalan seperti model. Bagi Yichen itu adalah pertunjukan pakaian dalam yang luar biasa. Setelah itu keduanya sampai di sisi kolam air panas, mengulurkan kaki putih ramping mereka dan masuk ke air satu demi satu. Securan juga pertama kalinya memakai baju renang di depan suaminya dan sedikit malu, jadi dia menarik Dong Rolin duduk 2 atau 3 meter dari Yichen dan mengobrolkan beberapa topik di antara sahabat. Tapi pikiran Dong Rolin jelas tertuju pada Yichen. Dia tidak fokus mengobrol dengan Securan. Sesekali diam-diam akan melirik ke arah Yichen. Agar tidak terlihat oleh istrinya, Yichen hanya bisa membalikkan badan, kemudian memejamkan matanya dan beristirahat di kolam air panas. Kedua wanita itu mengobrol sebentar karena pemandian air panas membuat tubuh terasa rileks sehingga mereka berdua merasa sedikit mengantuk. Securan sangat lelah akhir-akhir ini. Tidak hanya ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini dan perusahaannya baru saja dibuka, dia selalu sangat sibuk dan fisiknya sudah sangat lelah. Saat ini dia dikelilingi oleh air yang hangat dan merasakan kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah beberapa saat merasa sangat mengantuk. Jadi 10 menit kemudian dia berada di tepi kolam air panas berbaring di handuk di samping kolam air panas dan perlahan-lahan tertidur. Dan Yichen juga memejamkan matanya untuk mengistirahatkan pikiran. Saat ini tiba-tiba dia merasakan air bergelombang di sekitarnya. Ketika dia membuka mata, dia melihat tubuh putih dan lembut Dong Rolin sudah berenang ke sisinya saat ini. Yichen hendak berbicara. Dong Rolin mengulurkan jarinya langsung menghadang bibirnya dan berbicara pelan. Curan sudah tertidur, jangan membangunkan dia. Yichen melirik Securan. Setelah memastikan dia benar-benar tertidur, dia baru menghela napas lega dan berkata dengan pelan, "Kita berdua tidak seharusnya begitu dekat, terutama saat berada di depan Curan." Curan sudah tertidur. Dong Rolin tersenyum dan berkata dengan emosional, "Aku hanya ingin berterima kasih padamu untuk masalah tadi. Kamu menyelamatkanku lagi." Menghadapi pengakuan dari Dong Rolin, Yichen berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Kebetulan bertemu dengan bajingan, sekalian membereskan saja. Kamu jangan masukkan ke dalam hati." Dong Rolin berkata dengan serius, "Meskipun begitu aku juga sangat berterima kasih padamu." Sambil berkata, Dong Rolin berada di sebelah Yichen, begitu mengulurkan tangan langsung merangkul lengan Yichen. Mereka berdua berpakaian minim. Lengan Yichen langsung merasakan sentuhan kulit yang halus dan lembut. Tubuh Yichen langsung memegang dan dengan cepat-cepat berkata, "Rolin, jangan seperti ini, akan terlihat oleh Curan." Dong Rolin tersenyum dan berkata, "Itu berarti jika Curan tidak melihatnya, kita bisa melakukan ini." "Aku tidak bermaksud begitu," Yichen berkata dengan tidak berdaya. Dong Rolin memeluknya sedikit lebih erat dan berkata, "Aku ingin memelukmu dan yang terbaik membiarkan Curan melihatnya, kemudian kalian berdua bercerai sehingga kamu bisa bersamaku." Yichen bertanya dengan ekspresi datar, "Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu adalah teman baik Curan." Dong Rolin juga berkata dengan serius, "Aku tahu bahwa kamu dan Curan menikah bukan karena cinta, hanya karena kakeknya yang bersikeras melakukannya, jadi dia bersedia menikah denganmu. Selain itu, aku juga tahu bahwa kalian berdua tidak punya kemajuan apapun sampai sekarang. Tidak ada kemajuan dalam hubungan suami istri." Mengatakan ini, Dong Rolin tidak bisa menahan diri dan berkata dengan emosional, "Karena kalian berdua tidak memiliki hubungan suami istri sama sekali, mengapa masih harus menahan satu sama lain? Lebih baik cepat bercerai lalu mencari cinta sejati masing-masing, bukankah ini sangat bagus? Kalian berdua tidak akan menunda siapapun." Yichen melambaikan tangannya, "Kamu tidak mengerti perasaanku kepada Curan." Dong Rolin bertanya, "Kalau begitu, apakah kamu mengerti perasaanku padamu?"
Chen mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku mengerti, tapi aku tidak bisa menjanjikan apapun padamu. Maaf." "Kenapa?" Dong Rolin berkata dengan sedih. "Mengapa kamu lebih memilih pernikahan tanpa hubungan apapun? Juga tidak ingin melepaskan pernikahan palsu ini dan mengejar cinta sejati?" Chen berkata dengan suara pelan, "Aku sudah mengatakan dengan jelas padamu waktu itu, kita tidak cocok. Meskipun aku bercerai dengan Curan, kita berdua juga belum tentu bisa bersama. Apalagi aku tidak akan pernah menceraikan Curan. Tidak ada artinya sama sekali kamu menghabiskan waktumu untukku." Dong Rolin mendengus pelan dan berkata, "Aku juga bersedia membuang waktu. Aku memang menyukaimu." Chen berkata tidak berdaya. "Kamu yang seperti ini benar-benar bodoh. Daripada menghabiskan waktu untukku, lebih baik mencari pria lajang yang belum menikah dan tidak punya pacar untuk menjalin hubungan yang serius." Mata besar Dong Rolin tiba-tiba tertutup lapisan kabut dan berkata dengan bibir cemberut, "Chen, seluruh hatiku sudah tertuju padamu. Sejak kamu menyelamatkanku pertama kalinya, aku sudah jatuh cinta padamu. Setelah begitu banyak hal yang terjadi sampai sekarang, aku bahkan semakin jatuh cinta padamu." Saat dia berkata, wajahnya memerah dan dia berkata dengan serius, "Aku bahkan memimpikanmu tadi malam." "Memimpikan aku?" Chen bertanya dengan heran. "Apa yang kamu impikan tentangku?" Dong Loren berkata, "Aku bermimpi kamu dan aku pergi ke kediaman Dong. Kita menikah. Lalu apa?" Chen bertanya. Dong Loren tersipu malu dan berkata dengan suara yang sangat kecil, "Lalu aku masih melahirkan anak laki-laki yang gemuk dan besar untukmu." Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, "Semua mimpi itu berlawanan." Dong Rolin langsung berkata, "Melahirkan seorang anak perempuan cantik juga tidak apa-apa. Aku juga suka." Melihat tampang Dong Rolin yang sangat serius, Chen benar-benar sakit kepala. Chen mau tidak mau menekankan sekali lagi, "Rolin, kita benar-benar tidak mungkin. Kamu sama sekali tidak memahamiku." Mata Dong Rolin sedikit suram dan berkata, "Jika tidak memahami juga bisa memahami perlahan-lahan. Meskipun kamu tidak bercerai dengan Curan juga tidak masalah. Aku bisa mencintaimu diam-diam. Meskipun harus diam-diam mencintaimu seumur hidup, aku juga bersedia." Wow. Jadi kejadian di pemandian air panas ini sangat-sangat seru. Jadi teman-teman ikuti terus di part berikutnya, di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, silakan di like, dan jika berkenan bagikan juga video ini ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya.